Nikita Mirzani diperberat hukuman 6 tahun penjara, terbukti lakukan pencucian uang dan pemerasan. Nikita Mirzani harus menerima kabar buruk setelah adanya putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman ibu tiga anak ini resmi diperberat menjadi 6 tahun penjara, naik 2 tahun dari vonis sebelumnya. Peningkatan masa hukuman ini terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pandangan berbeda dengan Pengadilan Negeri terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang TPPU. 1. Alasan hukuman diperberat. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Albertina Ho, memberikan penjelasan rinci mengenai dasar putusan tersebut usai persidangan. Menurutnya, jika di tingkat pertama dakwaan pencucian uang dinyatakan tidak terbukti, maka di tingkat banding hakim menemukan fakta hukum sebaliknya. Hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa hukuman Nikita menjadi lebih berat. 2. Adanya bukti tindak pencucian uang. Kan tadi sudah dibacakan semua ya, pertimbangan majelis. Bahwa ada perbedaan. Kalau di PN itu tidak terbukti, di Pengadilan Tinggi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi dua dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis tadi, kata Albertina di Pengadilan Tinggi DKI, Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. 3. Terjerat dua pasal secara sah dan meyakinkan. Lebih lanjut, Albertina menegaskan bahwa Nikita Mirzani kini terjerat dua pasal sekaligus secara sah dan meyakinkan. Selain pelanggaran Undang-Undang ITE yang sudah divonis sejak awal, pasal pencucian uang kini turut disertakan dalam vonis banding ini. Kedua tindak pidana ini dinilai berjalan beriringan dalam kasus yang melibatkan Dr. Reza Gladys tersebut. 4. Banding berujung kenaikan hukuman. Dalam kasus Nikita, pemberatan terjadi murni karena adanya bukti baru atau pertimbangan hukum yang menyatakan unsur pencucian uang telah terpenuhi. Ia terbukti, menurut majelis tingkat banding. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelis ya. 6. Menunggu langkah hukum Nikita Mirzani. Kini, pihak Nikita Mirzani memiliki waktu terbatas untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika merasa keberatan dengan putusan banding ini, kubu Nikita masih bisa mengajukan upaya hukum tingkat akhir yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan. 14 hari ya untuk kasasinya, pungkas Albertina Ho. 7. Kena sidang banding Nikita Mirzani. 1. Mengapa hukuman Nikita Mirzani diperberat di tingkat banding? Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dakwaan pencucian uang terbukti, berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri. 2. Berapa hukuman terbaru yang diterima Nikita Mirzani? Hukuman diperberat menjadi 6 tahun penjara, naik 2 tahun dari vonis sebelumnya. 3. Dakwaan apa saja yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tinggi? 2 dakwaan kumulatif, pelanggaran UU ITE dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Mediasi Nikita Mirzani gagal total, gugatan Rp244 miliar lanjut. Perseteruan hukum antara aktris sensasional Nikita Mirzani dengan dokter kecantikan Reza Gladys memasuki babak baru yang lebih serius. Upaya damai melalui proses mediasi yang memfasilitasi kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi dinyatakan gagal total atau deadlock. Pada sidang mediasi terakhir yang digelar hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2025, tidak tercapai titik temu maupun kesepakatan damai antara ibu tiga anak tersebut dengan pihak Reza Gladys. Alhasil, sengketa perbuatan melawan hukum PMH ini dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan pokok perkara. Marulitua Sianturi selaku kuasa hukum bintang film Nenek Gayung ini mengonfirmasi bahwa berita acara kegagalan mediasi telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ia memastikan proses hukum akan terus bergulir. Mediasi gagal, minggu depan masuk dalam pokok perkara, kata Marulitua setelah sidang. Di sisi lain, pihak Reza Gladys tampak tidak gentar menghadapi kelanjutan proses hukum ini. Melalui tim kuasa hukumnya, pihak tergugat menyatakan kesiapan penuh untuk membuktikan kebenaran versi mereka dan beradu bukti di hadapan majelis hakim. Darsono Edo, kuasa hukum Reza Gladys, menegaskan semangat kliennya untuk menghadapi gugatan wanita berusia 38 tahun tersebut di pengadilan. Sudah deadlock, selanjutnya masuk ke pokok perkara, kita bertempur nanti di persidangan, kata Darsono. Dengan hasil ini, hakim mediator akan segera melaporkan kegagalan mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Agenda selanjutnya adalah penetapan jadwal sidang perdana yang akan diisi dengan pembacaan gugatan dari pihak Nikita Mirzani. Sebagai informasi, mantan istri Dipo Latif ini melayangkan gugatan dengan nilai fantastis mencapai Rp244 miliar. Rinciannya meliputi kerugian material Rp4 miliar, kerugian akibat kelalaian Rp40 miliar, serta kerugian imaterial sebesar Rp200 miliar. Tim kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin dan Sri Sinduwati, menjelaskan bahwa akar masalah bermula dari kerja sama promosi produk kecantikan yang diduga dibatalkan sepihak. Seharusnya Nikita mengulas produk Reza Gladys secara positif, namun perjanjian itu gagal terlaksana. Kini,
Publik tinggal menunggu bagaimana jalannya persidangan kasus perdata yang melibatkan angka ratusan miliar rupiah ini. Kedua kubu tampaknya sudah membulatkan tekad untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur litigasi atau pengadilan hingga tuntas. Apa yang terjadi dalam mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys? A. Mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys gagal total dan gugatan 244 miliar rupiah akan dilanjutkan. Mengapa Nikita Mirzani mengajukan banding? A. Nikita Mirzani mengajukan banding karena merasa bukti dan saksi diabaikan oleh majelis hakim. Berapa jumlah gugatan yang diajukan Reza Gladys? A. Reza Gladys mengajukan gugatan senilai 244 miliar rupiah dan tuntutan balik senilai 500 miliar rupiah. Apa reaksi publik terhadap kasus ini? A. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan penasaran dengan hasil banding Nikita Mirzani.